Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kuliah pakar dengan tema pengelolaan limbah medis pada fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah tangga pada masa pandemi COVID-19, tanggal 28 Oktober 2021, dibuka. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju, yang kami hormati para Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju, yang kami hormati para Kayunit dan Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Mamuju, yang kami hormati para peserta luring dan daring yang sempat mengikuti kegiatan ini. Dan tidak lupa juga kita sapa yang kami hormati Ibu narasumber kita pada pagi hari ini, Kepala Seksi Pengolahan Limbah B3 Subdit Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Insinyur Sertawati Siregar MSI. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Acara pertama, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sambutan pertama oleh Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Mamuju, Ibu Siti Rahma MPH. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju, yang terhormat Bapak Wadir 1 dan Wadir 3 Poltekkes Kemenkes Mamuju, yang terhormat Kayunit di Poltekkes Kemenkes Mamuju, dan juga yang terhormat dosen dan PLP Jurusan Kesehatan Lingkungan. Juga yang saya hormati Ibu narasumber, Insinyur Sertawati Siregar MSI, dan juga kepada para peserta kuliah pakar ini, baik yang hadir secara luring dan daring. Jadi kuliah pakar
seperti ini adalah merupakan kegiatan yang rutin kami lakukan di Poltekkes Kemenkes Mamuju. Dan untuk kesempatan kali ini di jurusan Kesehatan Lingkungan kita mengangkat tema limbah medis yang pada kesempatan ini kami beri judul pengelolaan limbah medis pada fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah tangga di masa pandemi COVID-19. Jadi kegiatan kuliah pakar ini kami laksanakan untuk menambah wawasan mahasiswa kami terkait limbah medis, mendengar materinya langsung dari pakarnya, apalagi kali ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kami mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Mamuju akan menambah wawasannya, juga bisa menambah ketekunan dan semangat mahasiswa dalam belajar, apalagi terkait limbah medis di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk narasumber kuliah pakar kita hari ini, itu kami mengundang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya bersama kami hari ini untuk berbagi ilmu terkait limbah medis. Selanjutnya, terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia dari kuliah pakar di jurusan Kesehatan Lingkungan yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya dan mengurus acara ini sehingga nantinya bisa berjalan lancar sampai di akhir acara. Terakhir saya sampaikan kepada para peserta kuliah pakar, baik yang mengikuti kegiatan ini secara luring di tempat ini maupun yang secara daring di Zoom ataupun YouTube. Selamat menikmati materi hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita hari ini dan nanti bisa dilakukan diskusi dengan narasumber kita hari ini. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju, Bapak Haji Andi Salim SKM Menkes, sekaligus membuka secara resmi kuliah pakar dengan tema pengelolaan limbah medis pada fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah tangga pada masa pandemi COVID-19. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Insinyur Sortawati Siregar MSI dari Kementerian Lingkungan Hidup. Yang saya hormati Bapak Wadir 1 dan Bapak Wadir 2 yang hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan, yang saya hormati Kepala Pusat Penjaminan Mutu, yang saya hormati para dosen dan PLP Jurusan Kesehatan Lingkungan, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara online. Dan yang saya cintai, anak-anakku sekalian, mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang ikut secara daring.
Pertama-tama, tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam melaksanakan kegiatan kita, yaitu pelaksanaan kuliah pakar, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh jurusan Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan Mamuju. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, seiring dengan wabah ya pandemi COVID-19 ini, tentunya diiringi juga penambahan ya limbah-limbah, khususnya limbah medis ya, apa itu berupa masker, apa itu pada proses ya swab, pada proses vaksinasi, itu semuanya itu menghasilkan limbah ya. Olehnya itu kita semua perlu ilmu, perlu pengetahuan, khususnya mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan, bagaimana mengelola limbah-limbah medis tersebut sehingga tertangani sesuai dengan prosedur dan tidak membahayakan bagi lingkungan ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengelolaan limbah infeksius bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 baik pada keluarga, petugas kesehatan, petugas kebersihan, dan masyarakat sekitar. Di rumah sakit rujukan perawatan pasien COVID-19, petugas kesehatan telah mengetahui tata cara pengelolaan limbah media pasien COVID-19. Tapi di masyarakat sekitar belum terpapar dengan informasi tersebut, sehingga masih banyak membuang sampah, apakah itu masker, APD, dan lain-lain secara sembarangan. Padahal limbah seperti itu memerlukan penanganan khusus ya, supaya tidak membahayakan lingkungan, khususnya berhubungan dengan penularan penyakit, terkhusus lagi COVID-19. Pada hari ini, jurusan Kesehatan Lingkungan mengadakan kuliah pakar ya, dengan tema pengelolaan limbah medis pada fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah tangga di masa pandemi. Ya, kita alhamdulillah sudah bergabung sama kita ya narasumber ya dari Kementerian Kesehatan Lingkungan, dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Tentunya kita berharap semua yang hadir ini, apakah itu dosen, mahasiswa, mengikuti kuliah pakar ini dengan sebaik-baiknya ya. Dan tentunya juga pasti ada diskusi ya, dan bisa menanyakan hal-hal yang mungkin belum jelas khususnya dalam proses perkuliahan ya. Saya kira itu yang saya sampaikan ya, dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kuliah pakar dengan tema pengelolaan limbah medis pada fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah tangga di masa pandemi COVID-19 dengan resmi saya buka. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi acara pembukaan. Selanjutnya, pemaparan kuliah pakar dengan tema pengelolaan limbah medis pada fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 oleh Ibu Insinyur Sertawati Siregar, MSI. Dan kami persilakan Ibu Mita Hairani, MKes, selaku moderator pada pagi hari ini yang akan memandu jalannya acara. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Sebentar, Bu, saya ngambil tas dulu. Sebentar ya, ambil tas. Terima kasih atas kehadiran para peserta sekalian, baik yang berada secara luring maupun yang berada secara daring melalui aplikasi Zoom. Hari ini kita akan membahas kuliah pakar tentang pengelolaan limbah medis B3 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah tangga di masa pandemi. Sebelumnya saya ingin menyapa juga pada peserta yang hadir secara daring yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, serta ada beberapa yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup. Terima kasih atas kehadiran para peserta. Seperti yang kita ketahui, masa pandemi ini merubah beberapa perilaku kita dalam pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah dalam pengelolaan limbah medis. Pengelolaan limbah medis itu sendiri digolongkan sebagai limbah B3, limbah bahan berbahaya dan beracun yang membutuhkan pengelolaan yang tepat dan benar. Nah, ternyata saat ini pada masa pandemi limbah medis B3 itu tidak hanya berasal dari rumah sakit, tetapi sudah berasal juga dari masyarakat atau rumah tangga. Dengan penerapan protokol kesehatan, kita menghasilkan masker dan APD lainnya, itu digolongkan sebagai limbah medis. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas tuntas bersama ahlinya, bagaimana sih cara pengelolaan limbah medis yang tepat, sehingga pengelolaan ini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebelum dimulai, mungkin saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu narasumber kita. Beliau bernama Insinyur Sortawati Siregar MSI, lahir pada Tebing Tinggi 16 Oktober 1969. Pendidikan terakhir beliau Magister Manajemen Lingkungan, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kasih Pengelolaan Limbah B3, Subdit Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3, Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik Ibu, mungkin bisa kita mulai sesi kita hari ini, dan setelah ini kita akan adakan sesi tanya jawab. Panitia sudah menyediakan door prize bagi para penanya, jadi mohon disimak baik-baik pemaparan dari Ibu narasumber. Baik, silahkan Bu. Baik, Ibu Moderator, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya juga tadi mendengar bahwa di sini juga ada diundang Dinas LH. Saya senang sekali. Dan ada juga puskesmas dan rumah sakit. Saya senang sekali. Karena nanti setelah Zoom ini, rumah sakit saya akan ajak langsung. Kebetulan saya lagi Zoom dengan beberapa rumah sakit untuk pengolahan limbah COVID saat ini sampai sore nanti. Nanti setelah acara ini saya ajak Dinas LH dan rumah sakit yang hadir di dalam Zoom ini untuk melihat prakteknya seperti apa. Jadi nggak hanya teori, ya. Jadi kita benar-benar bisa memahami kebijakannya seperti apa sih untuk pengolahan limbah B3 medis dan juga limbah B3 COVID-19 yang saat ini menjadi pandemik yang mewabah di negara kita. Saya coba share screen ya, mohon izin Ibu Moderator, mudah-mudahan ini bisa sebentar. Baik, udah bisa kelihatan Bapak Ibu? Tinggal di mode PowerPoint untuk tampilan Bu. Udah kelihatan ya, belum ya? Ya, sudah kelihatan Bu. Cuman mau di mode untuk tampilkan sebagai PowerPoint. Iya, ini belum bisa ya kayaknya sih. Ini agak ketutup, ada namanya. Udah bisa Ibu? Ini dimodifikasi Bu? Baik, suara saya bisa didengar? Udah cukup? Jelas Bu suaranya Bu. Ya, karena orang Medan Bu sama Sulawesi Bu ya, kencang-kencang suaranya.
Ya, cuman ini saya tampilannya nggak bisa full ini gara-gara ini nanti saya nggak bisa baca sebentar. Baik, kita coba dulu ya. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Sebenarnya di sini panitia itu meminta mengenai pengolahan limbah B3 medis COVID, tapi ini karena tadi saya tanyakan ke yang menghubungi saya bahwa ini adalah juga ada mahasiswa dan mahasiswi, maka saya juga akan menyampaikan mengenai regulasi pengolahan limbah B3 medis yang saat ini resmi. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Nah, ini dia regulasi. Halo, bisa didengar suara saya? Jelas, Bu, jelas. Ya, ini regulasinya ya. Jadi supaya ini regulasi resmi, nanti akan saya sampaikan juga regulasi kebijakan selama pandemi COVID, ya. Suaranya kayaknya mungkin bisa di-mute ya suaranya. Oke. Regulasi yang secara resmi saat ini adalah untuk pengolahan limbah B3 medis adalah mengacu kepada Peraturan Menteri LHK nomor P56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Di dalam peraturan ini dia mengatur bagaimana Yankes, bagaimana rumah sakit melakukan pengurangan dan pemilahan limbah B3. Bagaimana melakukan penyimpanan limbah B3 yang benar. Karena saat ini kita lihat rumah sakit itu menyimpan lebih dari 2 kali 24 jam sesuai dengan aturan yang ada di dalam peraturan regulasi yang berlaku. Kemudian bagaimana pengangkutan limbah B3 dilakukan. Pengolahannya seperti apa? Nah, kebetulan saya yang menangani pengolahan limbah B3 medis, baik itu untuk jasa pengolah limbah B3 yang saat ini kita sebut sebagai pihak ketiga, kemudian baik itu pengolah limbah B3 oleh rumah sakit, kita sebut sebagai penghasil limbah B3, dan melakukan penguburan limbah B3 seperti apa, melakukan penimbunan limbah B3 seperti apa. Nanti untuk detailnya peraturan ini bisa di-download kali ya di online untuk detailnya. Di sini hanya saya sampaikan kisi-kisinya bahwa pengurangan dan pemilahan limbah B3 itu kegiatannya melingkupi pengurangan dan pemilahan wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3. Di dalam peraturan itu juga mengatur langkah-langkah pengurangannya seperti apa. Kemudian langkah-langkah pemilahan yang dilakukan. Kalau disebutkan bagaimana melakukan pengurangan dan pemilahan, itu misalnya penggunaan bahan B3 di dalam operasional rumah sakit sendiri. Yang kita ketahui misalnya penggunaan tambal gigi yang dulu menggunakan merkuri, sekarang udah ada tambal gigi yang dan beracun. Kemudian kalau tidak salah Kemenkes sudah mengarang penggunaan termometer yang menggunakan merkuri, tapi menggunakan termometer yang elektrik ya saat ini untuk mengukur temperatur badan. Itu salah satunya. Kemudian itu juga langkah-langkah pengurangannya, misalnya juga itu di apotek, misalnya obat. Jadi ada prinsip, mungkin anak-anak yang mata kuliah itu udah paham push in dan push out. Jadi obat yang duluan masuk, itulah obat yang duluan dikeluarkan. Sehingga tidak terjadi penumpukan, sehingga kalau obat tersebut sudah kadaluarsa, maka sudah menjadi limbah B3. Ada kode limbahnya. Ada kode limbah B3 untuk obat kadaluarsa.
Saya sini belum mencantumkan kode 5, nanti kalau mau dibutuhkan nanti saya akan share. Kemudian bagaimana langkah-langkah pemilihannya. Nah, di sini diatur bagaimana penyimpanan limbah B3 yang artinya adalah limbah medis yang kita bahas saat ini. Penyimpanan limbah B3 wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3. Jadi intinya penghasil limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3-nya. Penghasil limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3-nya. Nah, untuk masa simpan di sini kita ada mengatur sebenarnya. Di sini di dalam P56 diatur bahwa masa simpannya itu 2 kali 24 jam. Jadi kalau dia mau lebih dari 2 kali 24 jam, ya limbah B3 medisnya ya disimpan di cold storage. Penyimpanan berpendingin dengan temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Itu bisa mencapai 90 hari masa simpannya. Tapi kenyataannya rumah sakit kebanyakan menyimpannya tidak berpendingin, tapi di suhu ruang. Dan itu bisa lebih dari 2 kali 24 jam. Kendalanya memang rumah sakit tidak mempunyai fasilitas pengolahan limbah B3-nya sendiri. Rumah sakit juga belum mempunyai kerjasama dengan jasa pengelola limbah B3-nya sendiri. Dan rumah sakit belum bekerjasama dengan pengangkut limbah B3 sebagai jasa pengangkut limbah B3. Nah, di sini juga ada disebutkan cara melakukan penyimpanan limbah B3 dalam P56, menggunakan kantong kuning untuk limbah infeksius dengan kode limbah A337-1, menggunakan kantong merah untuk yang untuk limbah sitotoksis, untuk kantong coklat. Jadi ada diatur kemasannya. Kenyataannya kalau kita lihat di rumah sakit, limbahnya semua berkantong kuning, padahal ada diatur kemasannya. Bagaimana mengikat kantong kuning, bagaimana mengikat kantong kemasan limbah B3 medis. Itu ada. Kebanyakannya itu diikat seperti ekokelinci ya. Saya nggak mencantumkan karena banyak materi. Seperti ekokelinci. Tapi sebenarnya benar itu adalah diikat di buntal, kemudian ditarik ke atas hingga baru dikunci, diikat. Kebanyakan juga menggunakan isolatif. Itu nggak boleh ya. Nanti teman Poltekkes di sini, apabila Anda bekerja di rumah sakit sebagai sanitarian rumah sakit, dipahami, diterapkan apa yang saya sampaikan hari ini. Karena kalau dia diikat dengan isolatif, tidak kencang, maka limbah akan tumpah. Kalau menurut Kemenkes, limbah infeksius, khususnya kode limbah A337-1, itu nggak boleh dibuka setelah dihasilkan. Apalagi lebih dari 2 kali 24 jam. Karena akan menimbulkan penyakit lain kepada yang ada di sekitarnya, baik kepada manusianya maupun kepada lingkungan. Nah, ini penghasil limbah B3 apabila tidak melakukan penyimpanan limbah B3, dia nggak melakukan penyimpanan, boleh saja, tapi langsung diserahkan ke pihak ketiga dengan catatan 2 hari paling lama sejak limbah B3 itu dihasilkan. Karena dia sudah lewat 2 hari, dia akan berbahaya. Nah, kemudian ini pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3. Saya sampaikan tadi, ini adalah rumah sakitnya, penghasilnya, siapapun dia, klinik. Setiap orang menghasilkan limbah B3 disebut sebagai penghasil limbah B3. Kemudian, pengangkutan juga dapat dilakukan oleh jasa pengangkut limbah B3. Banyak data jasa pengangkut limbah B3. Bisa diakses di web KLHK. Untuk nama-nama pengangkut limbah B3 yang telah memiliki rekomendasi dan memiliki izin. Dan tidak boleh juga bekerja sama dengan yang tidak memiliki izin. Karena limbahnya akan dibuang sembarangan, dan yang bertanggung jawab adalah si penghasil limbah B3-nya. Di dalam Permen P56, diatur pengangkutan limbah B3 dapat menggunakan roda 3 dan roda 4. Untuk roda 3, oleh penghasil tapinya. Roda 4 ke atas oleh si pengangkut limbah B3. Pertanyaannya adalah setelah diterbitkan P56 untuk alat angkut roda 3, hanya 1 rumah sakit yang saat ini menerapkan. Ada di Jawa Tengah, Rumah Sakit Bina Tegal. Dia melakukan pengangkutan limbah B3, rumah sakit tersebut sebagai depo transfer seperti itu. Jadi limbah dibawa ke tempat Bina Tegal,
nanti pada saat diambil oleh jasa pengelola limbah B3 sehingga semuanya bisa terangkut. Karena jasa pengangkut limbah B3 nggak mungkin juga mengangkut dari cuma 2 kilo, 10 kilo. Dia rugi secara ekonomi. Tapi dia mengangkut limbah B3-nya dengan ratusan kilogram. Sehingga rumah sakit yang kecil-kecil, klinik-klinik itu bisa memanfaatkan rumah sakit yang bersedia menjadi depo transfer. Di mana catatannya adalah rumah sakit tersebut bisa digunakan sebagai depo transfer di mana jam pengangkutan limbah B3 oleh si jasa pengelola limbah B3 diinfokan supaya pada saat jam tersebut semua limbah dari klinik-klinik kecil dapat disampaikan ke depo transfer tersebut. Baik, selanjutnya ini pengolahan limbah B3 ya, Bapak Ibu, teman-teman sanitarian dan rumah sakit yang hadir di sini. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan 4 pendekatan alat, yaitu autoklaf tipe alir gravitasi ataupun tipe vakum, kemudian gelombang mikro atau kita sebut dengan microwave. Ini udah banyak keluar izinnya. Udah banyak rumah sakit yang melakukan pengolahan limbah B3 menggunakan autoklaf dan gelombang mikro, microwave. Kemudian iradiasi frekuensi radio saat ini belum ada. Kemudian yang paling banyak adalah insinerator. Saat ini rumah sakit yang memiliki izin pengolahan limbah B3 se-Indonesia ya, se-Indonesia 123 rumah sakit. Nah, kalau kita tanya Kemenkes berapa sih jumlah rumah sakit yang memiliki izin pelayanan kesehatan? Informasi sampai 3 ribuan. Tapi rumah sakit yang memiliki izinnya, Pasienkes yang memiliki izin pengolahan limbah B3 hanya 123. Sisanya kemana? Ada yang tidak tahu, ada yang tidak dikelola, ada yang dengan pihak ketiga. Selanjutnya saya tidak tahu. Ada juga tidak mengelola tanpa izin. Mungkin ya, mohon maaf, mungkin seperti itu. Makanya saya sapa di sini rumah sakit yang ada di Mamuju, ya Bu ya, di Mamuju. Nanti setelah pertemuan ini bisa WA saya untuk ikut link Zoom saya. Saya akan menerapkan SM Menteri yang akan saya sampaikan setelah materi ini. Mohon maaf, apakah saya kecepatan, Ibu Moderator? Speednya bisa diturunkan sedikit, Bu. Baik, penguburan limbah B3. Penguburan limbah B3 ini dilakukan oleh penghasil limbah B3. Penguburan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3, bukan jasa. Jasa tidak boleh dong melakukan penguburannya, karena dia harus dimusnahkan, diolah dengan insinerator yang besar, dengan kapasitas 1000 kg per jam. Jadi limbah medis dapat diolah dengan insinerator 1000 kg per jam, musnah oleh jasa pengolah limbah B3. Kemudian penguburan limbah B3 untuk limbah B3, limbah patologis dan benda tajam. Seperti patologis misalnya potongan tubuh. Hanya saja ini untuk daerah yang remote area, yang jauh dari fasilitas. Nah, seharusnya dalam pertemuan ini ada Ibu tadi harusnya ikut jasa pengelola limbah B3 atau investor yang mau menanamkan modalnya membuat jasa pengelola limbah B3 di Sulawesi Barat misalnya. Sayang sekali tadi harusnya ada di sini, jadi bisa dengar penjelasan saya, dia akan tertarik menginvestasikan jasa pengelola limbah B3 gitu. Kemudian ini lokasi penguburan limbah B3 ada diatur di dalam P56. Syaratan teknisnya jauh dari sumber penduduk, dikasih pagar pengaman, dikasih tanda. Karena apa? Kalau tidak dikasih tanda, maka nanti khawatirnya adalah didatangin oleh hewan, dapat diakses oleh anak-anak sembarangan. Padahal itu adalah penguburan limbah B3 COVID, penguburan limbah B3 patologis. Nah, itu ada pengaturannya dan dia tidak boleh langsung dari bawah tanah, langsung ke tanah. Dia ada dikasih jarak 10 meter dari lapisan tanah, baru limbah patologisnya dikuburkan. Seperti itu. Kemudian penimbunan limbah B3. Nah, penimbunan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3. Jadi limbah B3 yang ditimbun itu abu insineratornya. Jadi kalau pengolahan limbah B3 menggunakan insinerator akan menghasilkan residu, ya. Ini harusnya moderator ya. Akan ada menghasilkan residu dari pengolahan menggunakan insinerator. Nah, ini harus dikelola lebih lanjut ke pihak ketiga yang memiliki izin.
Mohon maaf saya sampaikan di sini, untuk Indonesia yang memiliki izin penimbunan limbah B3, jasa ataupun perusahaan yang memiliki izin penimbunan limbah B3 saat ini masih satu, itu di Jawa Tengah, di Jawa Barat, yaitu PPLI, PT Prasada Pamunah Limbah Industri. Nah, sebenarnya dalam P56 ini khusus untuk Yankes, khusus untuk rumah sakit yang menggunakan insinerator untuk mengolah limbah B3-nya, yang menghasilkan residu pembakarannya, sebenarnya dikasih kesempatan menimbunkan limbah B3-nya sepanjang daerahnya, sepanjang daerah Kabupaten Mamuju misalnya, mempunyai fasilitas penimbunan terkendali. Apa sih penimbunan terkendali? Dia mempunyai tampungan baknya. Jadi limbah yang ditimbun itu tidak langsung ke bawah tanah, tapi ada lapisannya. Tidak akan terjadi licin. Cairan yang keluar dari limbah itu akan meresap ke bawah tanah, tapi dia akan mengalir, makanya di sampingnya harus ada tampungan bak licitnya. Masalahnya ini se-Indonesia belum menerapkan, padahal ini sudah diterbitkan dari tahun 2015. Sehingga menimbulkan masalah pembiayaan. Rumah sakit merasa biaya kami agak mahal Ibu Ota kalau limbah kami, residu kami dibawa ke PPLI dengan jauh. Nah, kalau gitu ya pemerintah daerahnya dong harus memfasilitasi. Tapi itu tidak ada. Bagaimana perlakuan sebelum penimbunan? Abu insineratornya itu dimasukkan ke dalam drum atau istilahnya tong ya, drum. Kemudian 10 cm dari drum bagian atas itu abu insinerator ditutup oleh semen. Untuk apa oleh semen? Supaya untuk menetralkan sifat dari limbah tersebut. Artinya limbah tersebut tidak terbang kemana-mana karena dalam bentuk abu. Jadi kalau sudah di semen, ditutup kemudian dilas. Seperti itu perlakuannya, baru dibawa ke penimbunan, baru dibawa ke pihak ketiga. Permasalahannya, mohon maaf saya tidak menyebutkan rumah sakit mana, ada yang menyalahgunakannya. Di mana abu insinerator digunakan jadi kayak batako. Salah Bapak Ibu ya, salah. Saat ini memang kita lagi mengkaji, sebetulnya saya yang berkoordinasi dengan ITB, lagi koordinasi untuk mengkaji kandungan-kandungan dari abu insinerator itu sampai batas-batas ambang mana dia bisa layak digunakan. Masih dalam proses penelitian. Nah, ini kita sampai kepada materi yang ditunggu-tunggu yang disampaikan oleh panitia. Tadi adalah bonus saya sampaikan karena disebutkan adalah mahasiswa. Saya sampaikan materi kebijakan yang berlaku saat ini. Sebenarnya panitia tidak ada meminta itu, tapi saya sampaikan. Baik, pengelolaan limbah B3 medis COVID-19 yang saat ini, oke, saya sampaikan. Permasalahan limbah B3 medis, sanitarian, limbah DLH, dan rumah sakit, tolong diperhatikan. Timbulan limbah B3 medis meningkat, khususnya masa COVID-19. Permasalahan kedua adalah tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas pengolahan limbah B3. Baik itu insinerator maupun autoklav. Kemudian jasa pengolah limbah B3 tidak tersebar ada di setiap provinsi. Saya sampaikan saat ini jasa pengolah limbah B3 yang memiliki izin dari Menteri saat ini hanya 20 jasa pengolah limbah B3 se-Indonesia. Pertanyaannya adalah itu 12 jasa ada di Jawa, Pulau Jawa, di Sumatera Utara 1, di Batam 1, di Kalimantan 2. Ya, sisanya itu di Sulawesi ada. Di Sulawesi ada di kawasan industri Makassar, Kina. Ya, sisanya itu ada di Pulau Jawa. Nah, makanya tadi alangkah baiknya kok tadi ada aja tadi diundang sama Bapak Direktur Poltekkes itu ada jasa, ada investor mau pasang di sini nih jasa pengelola limbah B3 di Mamuju misalnya. Ini alangkah baiknya kok tadi ikut mendengarkan materi saya. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Kebijakan penanganan COVID. Apa sih yang telah dikeluarkan oleh KLHK sejak
ada pandemi COVID yang kita kenal saat itu memang bulan Maret ya tahun 2020. Ada surat Menteri LHK kepada Kepala BNP sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Nomor 167 perihal pengelolaan limbah medis pada fasilitas pelayanan saat ini kesehatan darurat COVID-19. Itu diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Kemudian 24 Maret 2020 ada surat edaran Menteri LHK nomor 02 tahun 2020 tentang pengelolaan limbah infeksius dan sampah rumah tangga sesuai dengan topik hari ini dari penanganan coronavirus pada tanggal 24 Maret kepada Kepala BNPB dan juga kepada Gubernur seluruh Indonesia, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia. Sebenarnya di sini kita mengajak juga bagaimana peranan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Nanti saya sampaikan ini hasil tahun 2020 seperti apa. Kemudian ada surat Dirjen juga, perihal pengelolaan limbah B3 masa darurat penanganan COVID. Disampaikan kepada pimpinan perusahaan pengelola limbah B3 infeksius dan pengangkut limbah B3. Pertanyaannya adalah kenapa dikeluarkan surat Dirjen ini? Karena jasa pengelola limbah B3 COVID itu masih takut mengolah limbah COVID. Takut tertular. Pengangkut limbah B3 juga masih takut mengangkut limbah B3 COVID. Terus kalau rumah sakit menghasilkan limbah COVID dari penanganan pasien COVID, kalau si jasa pengelola limbah B3 takut mengolah, kalau si pengangkut limbah B3 takut mengangkut, terus limbah COVID mau dikemanakan? Ya, berarti tidak tuntas dong permasalahannya. Tidak bisa kita memutus mata rantai COVID ya. Dengan limbahnya akan menularkan lagi tentunya. Dikeluarkan surat Dirjen. Jadi pada tanggal 30 Maret saat itu sudah banyak kemudian perusahaan-perusahaan jasa pengelola limbah B3 mau mengolah limbah COVID-19. Jasa pengelola limbah B3 mau mengangkut limbah B3 COVID-19. Kemudian pada tanggal 20 April 2020, ada surat Dirjen disampaikan kepada DLH Provinsi seluruh Indonesia mengenai penanganan COVID-19 ya. Ini namanya surat edaran ya. Surat Dirjen disampaikan kepada DLH Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia untuk ayo sama-sama kita menjadi tanggung jawab untuk pengolahan limbah COVID-19 baik yang dari rumah sakit maupun dari rumah tangga. Nah, tadi ada saya sampaikan ya di sini ya, diperhatikan surat edaran nomor 3 tahun 2020. Nah, kemudian itu diimplementasikan. Intinya apa? Di situ kita menyampaikan rumah sakit yang memiliki alat pengolah limbah B3 maupun insinerator maupun autoklaf dapat difungsikan selama pandemi COVID walaupun belum memiliki izin selain yang 123 rumah sakit tadi. Saat ini nanti rumah sakit ikut sama saya Zoom gabung ya. Saya saat ini sampai sore nanti jam 4 melakukan verifikasi Zoom melihat insinerator rumah sakit ya, melihat rumah sakit yang ada apakah layak digunakan untuk dioperasionalkan selama pandemi COVID. Jadi namanya operasional sementara. Nah, pada saat edaran ini diberlakukan tahun 2020, ada 75 pasien cash. 75 rumah sakit yang kita keluarkan, dia dapat mengoperasionalkan alat yang terpasang di rumah sakitnya untuk melakukan pengolahan limbah B3 COVID-19. Kode limbahnya saat itu dibatasin, A337-1, hanya limbah infeksius. Namun dalam perkembangannya, ya, di tahun 2021, ya ini teman-teman yang di mahasiswa, penanganan COVID-19 itu kan ada namanya isolasi mandiri, isolasi terpusat, wisma, hotel, apartemen,
itu dijadikan juga untuk isolasi, ya, maka perkembangan isu limbah medis semakin meningkat. Kemudian LHK juga harus cepat tanggap untuk menangani itu. Maka dikeluarkan lagi surat edaran Menteri nomor 3 tahun 2021. Ingat ya, udah 2 berarti. Yang pertama tadi tidak berlaku lagi, kita ganti dengan tahun 2021 dengan mengatur lebih detail pengolahan limbah B3 COVID-19 sesuai dengan permasalahan yang muncul, termasuk permasalahan isolasi bagi pasien COVID. Seperti itu. Nah, dasarnya apa? Secara regulasi, surat edaran Menteri itu ada dasarnya Undang-Undang 32 tahun 2009, PP 22 tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU CK, kemudian Peraturan Menteri nomor 56 tadi yang saya jelaskan di awal, kemudian keputusan kita juga mengacu kepada kebijakan sektor, yaitu Kementerian Kesehatan. Kemudian juga surat edaran dari Badan Penanggulangan Bencana sebagai status mengenai status keadaan darurat bencana non-alam coronavirus 2019. Baik, tolong diperhatikan ya. Nah, di dalam SE tersebut diatur adalah penanganan coronavirusnya. Limbah B3 yang dihasilkan, ya saya sampaikan kepada mahasiswa di sini dan Bapak Ibu DLH, Bapak Ibu rumah sakit, limbah medis ada kode limbahnya, yaitu dia kode limbah 37. Ada di dalam lampiran PP 101 saat itu, dan juga sekarang ada di lampiran PP 22 yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya. Kalau dulu surat edaran Menteri hanya mengatur kode limbah A337 strip 1. Dengan berkembangnya isu, maka limbah yang dihasilkan ada kode limbah A337 strip 2, 337 strip 4, dan B337 strip 1. Sumbernya dari mana yang dapat diolah berdasarkan surat edaran Menteri? Dari rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan, klinik pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian rumah sakit darurat COVID, kita tahu bahwa banyak didirikan rumah sakit darurat COVID-19, kemudian tempat isoman-isoman. Tadi seperti saya sampaikan, hotel, wisma, apartemen, dan rumah tinggal. Ada perlakuannya bagaimana sih untuk masker aja misalnya, masker yang saya pakai itu, masker yang sekali pakai, bagaimana penanganannya. Kemudian kita lihat juga saat ini ada uji-uji deteksi COVID ya untuk tempat tes, antigen, serologi, rapid test, saat itu juga ada PCR, kemudian tempat-tempat vaksinasi COVID-19. Kemudian sampah, pelindung wajah, masker, sarung tangan. Ini dari mana? Rumah tangga ya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Ya, sebenarnya udah kita perintahkan, kita minta teman-teman DLH, teman-teman kabupaten kota provinsi menyiapkan drop box di tempat-tempat tertentu, terutama di pasos dan pasum itu, sehingga tidak timbullah limbah, terutama masker yang tercecer. Kalau saya dengar, saya pernah lihat di YouTube-an, mohon maaf kalau saya limbah masker itu dari tempat penimbunan tempat sampah-sampah yang tidak disobek, yang masih utuh, ya digunakan cuci oleh pihak tertentu. Ada lihat di situ. Kemudian diatur juga Menteri itu pengelolaan di BPJS COVID sampahnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana limbah B3 COVID itu dilakukannya? Dengan pemisahan, melakukan pemilahan limbah B3 COVID dari limbah B3 lainnya. Kemudian dikemas ya. Pengemasannya seperti apa yang diatur? Kemasan berwarna kuning, tertutup loh, tertutup, bukan dibiarkan terbuka, tidak diikat, tidak bocor dan kedap udara ya. Jadi kalau tidak bocor ini saya sampaikan ke teman-teman rumah sakit ya, kantong kuning itu ada juga ketebalannya yang layak digunakan sebagai limbah medis, baik limbah B3 medis maupun limbah B3 medis COVID. Masalahnya kenyataan di lapangan itu seperti kantong kresek yang dimana tertusuk, sobek, dan tumpah.
dibawa dari TPS ke lokasi insineratornya, ke fasilitas insineratornya udah sobek dan tumpah. So, kececeran lah limbahnya. Dikutip lagi. Sehingga apa? Yang ngutip itu sanitariannya, petugasnya, operator insineratornya. Sehingga terjadi penularan penyakit. Kita tahu bahwa limbah itu bekas dari pasien-pasien penyakit yang menular. Seperti itu ya. Kemudian penyimpanannya itu memang 2 hari sejak dalam suhu kamar ya dihasilkan 2 kali 24 jam seperti saya sampaikan tadi. Pasien kes, rumah sakit, kemudian rumah sakit dengan COVID dan kegiatan pasien COVID-19 dalam melakukan pengolahan limbah B3-nya boleh apabila memiliki fasilitas insinerator dengan temperatur pembakaran minimal 800 derajat Celcius. Dan boleh juga apabila mempunyai fasilitas autoklaf. Inilah yang saya kerjakan saat ini. Saat ini ada 10 rumah sakit. Setiap hari Kamis saya mengundang 10 rumah sakit. Maka tadi saya bilang ke panitia yang menghubungin saya lagi ada Zoom. Maka nanti rumah sakit daerah sini boleh loh ikut melihat. Seperti apa sih dilakukan oleh Ibu Ota? Mohon maaf, saya dikenal dengan Ibu Ota. Jadi rumah sakit tidak kenal Ibu Sortawati Siregar kalau Ibu tanya. Saya dikenal dengan Ibu Ota, my nickname, nama panggilan saya. Nah, jadi insinerator itu difungsikan seperti apa? Rumah sakit mengajukan ke kita. Kami adalah rumah sakit yang menangani pasien COVID. Jadi kami mempunyai alat insinerator, tapi kami belum memiliki izin. Berdasarkan surat edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2021, kami mohon dapat diberikan operasional sementara alat insinerator kami. Seperti itu doang rumah sakit mengajukan ke kita. Maka nanti akan saya undang, saya lihat dong rumah sakitnya. Kadang-kadang dari 10 rumah sakit cuma 5 yang layak. 5 yang layak keluar operasional sementaranya berdasarkan surat edaran menteri. Yang 5-nya lagi tidak layak apa? Alatnya, teknisnya ada rusak. Pernah juga kejadian terjadi istilahnya fugitif. Saat melakukan pembakaran, asapnya keluar, ngebul. Kalau saya biarkan diteruskan praktek tadi itu, maka sanitarian ataupun operator dari insineratornya bisa mati. Karena insinerator akan meledak luar biasa itu panasnya, 1000 derajat Celcius. Ya. Jadi saya minta nanti panitia tolong rumah sakit kalau mau nanti ikut. Jadi saya memang gitu, Bu. Kalau saya sebagai narasumber, saya tidak hanya mau hanya teori saja. Lihat nanti prakteknya seperti apa, biar paham. Oke? Nah, kemudian juga apa pendekatan lain dapat melakukan disinfeksi atau sterilisasi terhadap APD yang dapat digunakan ulang. Ya, APD dapat digunakan ulang seperti itu. Ini teman-teman rumah sakit sanitarian tentu dari Poltekkes udah lebih tahu ya. Kemudian pasien kes, pasien darurat COVID dan kegiatan COVID vaksinasi COVID-19. Di sini disampaikan juga apabila tidak memiliki fasilitas pengolah limbah B3 ya, insinerator atau autoklaf. Kalau tidak memiliki, boleh bekerja sama dengan pengangkut limbah B3 seperti saya sampaikan tadi di materi saya yang di depan. Bekerja sama dengan jasa pengolah limbah B3. Kemudian bekerja sama dengan pengolah limbah B3. Tadi saya sampaikan pengolah limbah B3 hanya ada 20 se-Indonesia. 12 lebih tersebar di Pulau Jawa. Sisanya itu di Sumatera dan di Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Tepatnya di Makassar. Nah, maka tadi saya bilang harusnya tadi ada ikut ibu investor saat ini pasti akan tertarik membuat jasa pengolah limbah B3. Rumah sakit memiliki izin di Sulawesi Barat saat ini yang saya tahu adalah rumah sakit di Pelman, Wali Mandar. Itu benar-benar saya tuntun itu rumah sakitnya. Karena ibu itu tersebut, Ibu Doya itu menyampaikan ini cuma satu-satunya ibu. Jasa sangat jauh Ibu Ota. Bagaimana ini limbah medis kalau tidak diolah? Bagaimana ini Ibu Ota? Berbahaya sekali. Baru dibawa ke jasa pengelola limbah B3 itu bisa 1 bulan. Itu sudah berbahaya toh.
Nah itu kata Ibu Direktur, oke saya minta bantu itu teknisi, tolong dicek itu insinerator Polewali Mandar, kita lakukan uji emisi. Persyaratan adalah uji emisi, trial burning test. Kalau dia uji emisi udara yang keluar, emisi yang keluar dari pembakaran itu memenuhi baku mutu sesuai dengan regulasi, jadi keluarkan izinnya. Kebanyakan kan nggak memenuhi baku mutu, jauh dari baku mutu. Contoh misalnya partikulat, itu baku mutunya 50. Tapi pada saat uji coba di rumah sakit tertentu yang insineratornya sedang-sedang ke bawah, itu bisa di atas 100, di atas 200. Kalau tidak operasional kan akan dikomplain dong sama masyarakat setempat, penduduk setempat, dan semua akan komplain tidak memenuhi baku mutu. Ya, ingat ya, Pasienkes, ingat di sini dan juga teman-teman anak mahasiswa di sini Poltekkes, baku mutu menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin operasional insinerator pengolahan limbah B3 medis. Ya, perhatikan itu dengan efisiensi pembakaran 99,95. Kalau teknis banget nanti mungkin kalau ada waktu saya boleh nanti menyampaikan kepada mahasiswa sini kalau diperkenankan lagi ada sesi lagi nanti teknisnya seperti apa sih Bu Ota mengolahnya, teknisnya seperti apa. Kalau menurut saya Ibu ini penting buat mahasiswanya karena nanti pasti Poltekkes ini akan terjadi sebagai sanitarian di rumah sakit. Jadi dia begitu terjun ke rumah sakit dia sudah paham. Ini kebanyakan sanitarian rumah sakit itu habis saya marahin kalau tidak paham. Saya marahin kenapa? Supaya jangan salah karena akan mencelakakan dia sendiri, mencelakakan yang ada di sekitarnya. Kemudian supaya apa? Jangan ada temuan dari LSM, dari pengawasan, sehingga rumah sakit itu melakukan pengolahan limbah B3-nya dengan baik dan benar. Dengan SDM sanitarian sudah paham. Seperti apa sih insinerator? Seperti apa sih autoklaf mengolah limbah B3? Seperti apa? Ya, begitu. Kemudian, ini dia. Tadi sampaikan residunya untuk abu insinerator tadi yang dapat ditimbun. Tuh. Kemudian kalau dia tidak bisa mengolah, dibawa ke pengolah limbah B3. Nah, kalau untuk autoklaf, residunya itu misalnya kayak kalau botol infus, larutan NaCl, itu sebaiknya dari ruang perawatan itu udah harus dipisahkan, ya. Jadi jangan digabung sama limbah yang udah kena darah, ya, yang kantong darah lah, yang pempes yang udah kena darah segala macam, itu dipisahkan ya. Dengarkan ya sanitarian ya, teman-teman mahasiswa itu dipisahkan. Kenapa? Dengan menggunakan autoklaf, botol infus itu diolah menjadi cacahan plastik. Itu sangat diminati oleh asosiasi daur ulang plastik. Akan digunakan sebagai bahan baku, sebagai bahan dasar pembuatan produk-produk plastik. Tapi bukan untuk food, ya. Tapi hanya untuk misalnya paspor bunga dan tempat-tempat sampah. Seperti itu. Kan nggak boleh. Walaupun kita ketahui bahwa sebenarnya bahan dasar untuk botol infus adalah high food grade ya. Kalau menurut orang Kemenkes itu sangat kualitas nomor 1 untuk plastiknya. Kemudian ada lagi pempes bekas. Jarum suntik diolah dengan autoklaf. Itu dengan teknologi lain bisa dibakar di limbah insinerator tapi bukan untuk limbah B3 ya seperti itu. Banyak pendekatan. Nah, ini menjadi PR sebenarnya teman-teman di Poltekkes. Coba diteliti dari hasil autoklaf itu. Ini kan pendekatannya kita baku mutunya adalah bakteri Stella thermophilus yang paling tahan panas ya. Itu indikatornya. Itu indikatornya untuk autoklaf. Nah, silakan itu menjadi proyek dari Poltekkes. Coba diteliti hasil dari autoklaf, pempes bekas, kandungan ininya. Terus berpikir mau dijadikan apa dan aman gitu loh. Ya, seperti itu. Silakan berkreasi. Kemudian limbah B3 COVID dari PASOS ya, dari batas sosial ya, isolasi karantina mandiri tadi itu pengemasan ya, kantong kuning tidak bocor, kedap udara diikat dengan rapat, disimpan di TPS pada suhu kamar 2 hari, kemudian diangkut ke pengolah limbah B3. Ini langkah-langkahnya. Dibawa ke pengolah limbah B3. Kemudian
apabila jasa pengolah limbah B3 tidak dapat diakses, saya nggak tahu nih apakah Sulawesi Barat kesulitan mengakses ke jasa pengolah limbah B3 tadi yang saya sebutkan, yang hanya ada 20. Limbah B3 COVID-19 dapat diserahkan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas, ya. Contoh misalnya di Mamuju ada RSUD yang udah punya izin atau udah punya operasional sementara, ya. Nah, alatnya bagus, kapasitasnya mumpuni, mencukupin, maka dari klinik, puskesmas, maupun dari tempat pas isolasi ini bisa loh membawa limbahnya ke rumah sakit tersebut. Tapi tentu rumah sakit melakukan pencatatan, ya, karena nanti ada kewajiban melaporkan berapa limbah B3 COVID yang dikelola per hari, per minggu, per bulan. Ada nanti websitenya untuk melaporkannya, sehingga di KLHK sendiri tercatat berapa sih statusnya limbah B3 COVID saat ini, berapa jumlahnya, seperti itu. Nah, kemudian ini limbah B3 COVID yang bersumber dari apartemen, rumah tinggal, ya. Ingat, rumah tinggal itu ya rumah masyarakat penduduk. Dia melakukan pengemasan lah limbahnya di plastik tertutup, tidak bocor, kedap udara, diikat rapat, menyimpan 2 hari. Nah, pengangkutan limbah B3 ini oleh Dinas LH. Tadi itu makanya tadi saya senang sampaikan oleh moderator, bahwa di sini juga ada Dinas LH, Dinas Kebersihan menjadi tanggung jawabnya melakukan pengangkutannya ke depo yang disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu wajib menyiapkan depo pengolahan limbah B3. Kalau nggak salah kemarin itu KLHK ada mengeluarkan 100 lebih bantuan. Boleh tolong agak jangan berisik, ya. Kalau nggak salah kemarin KLHK itu ada mengeluarkan ratusan bantuan ke beberapa DLH untuk mendapatkan depo berpendingin. Saya nggak tahu bagaimana prosedurnya, tapi kalau nggak salah ada 117. Saya nggak tahu kriterianya apa, apakah karena remote area segala macam. Nah, itu tuh di bawah limbahnya. Jadi nggak boleh tuh limbah terbuang, ya, nggak boleh. Sehingga dimungkinkan dimainkan anak-anak, terpungut, digunakan ulang, yang pasti tidak akan memutus dong mata rantai COVID-19 yang mana menjadi tugas kita bersama membantu pemerintah. Nah, ini juga untuk sampahnya yang bersumber dari rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, pasos, pasuk, dan fasilitas lainnya. Melakukan pengurangan sampah dengan menggunakan masker guna ulang dengan bahan kain 3 lapis. Satu memang pernah ya kejadian kita memang disarankan nggak boleh menggunakan masker 3 lapis, ya, karena kok bisa 2 tuh. Jadi masker medis sama non medis. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau menggunakan masker yang medis sekali pakai itu sebelum dibuang seperti ini di perlakuannya. Penyemprotan menggunakan disinfektan. Merusak masker dengan cara dirobek atau digunting. Saya sendiri pulang kantor, saya akan taruh di plastik, kemudian saya kasih disinfektan, tapi saya sobek dulu. Ikat plastiknya baru buang ke tong sampah. Seperti itu, sehingga tidak dimungkinkan lagi digunakan ulang. Ya, seperti ini teman-teman DLH. Teman-teman DLH. Nah, ini dia pemerintah daerah menyediakan fasilitas ataupun penampungan depo yang memenuhi persyaratan. Lokasinya seperti apa? Lokasi bebas banjir dong, beratap, ya, supaya tidak kena hujan, tidak kena matahari. Lantainya juga harus kedap air, jadi ada lantai konkrit lah di semen, lantai konkrit. Kemudian ada cahaya lampu, sistem penerangan jangan gelap juga. Kemudian ada pagar pengaman. Ada pagar pengamannya, tidak sekonyong-konyong dapat diakses oleh hewan, walaupun orang-orang tertentu. Kemudian menyiapkan tempat sampah ataupun drop box untuk sampah masker yang saya sampaikan tadi. Baik, ini dia tadi tugasnya, ada melakukan pencatatan dan pelaporan limbah B3 COVID, ya. Jadi pemerintah kota ada tugasnya mencatat, melaporkan ke pemerintah provinsi, terus paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu. Terus provinsi tugasnya apa? Melakukan merekap data dari kabupaten kota,
kemudian melaporkan. Tadi ini saya bilang ada websitenya, disampaikan kepada Kementerian LHK melalui website. Pelaporannya LIMKOP, istilahnya limbah medis COVID. Kemudian pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh pejabat dan juga oleh Dinas LH, provinsi, dan kabupaten kota. Seperti apa formatnya pelaporan? Ada di dalam surat edaran menteri. Periode tanggal pelaporan, jumlah pasien, jumlah depo ataupun drop box, berjumlah limbah B3-nya dari mana. Tentu ini tadi dari yang saya sampaikan tadi. Pasien gas yang dapat mengolah limbah B3 COVID sesuai dengan surat edaran menteri. Kemudian pengelolaan lanjut limbah B3 COVID-nya seperti apa. Ada semua diatur. Kemudian dengan adanya surat edaran menteri 2021, kalau tadi 2020 ada 75 Yankes, ini 2021 ada 91, dan ini akan bertambah. Hari ini saya nggak tahu, tadi ada 10 rumah sakit, saya tinggalkan sebentar, saya suruh staf saya untuk mengasistensi, nanti kita lihat hari ini apakah ada rumah sakit yang lolos untuk mendapatkan operasional sementara, seperti itu ya. Sampai saat ini per Oktober tanggal 27 ada 97 Yankes. Seperti itu. Bapak Ibu, demikian. Terima kasih. Saya kira nanti apabila sanitarian ini, saya kalau boleh usul nanti mungkin Poltekkes mengadakan pelatihan khusus bagaimana mengolah limbah menggunakan insinerator. Dan ada rumah sakit yang bervolunteer digunakan insineratornya. Sehingga apa pemahaman anak-anak Poltekkes ini not only teori di atas buku, begitu terjun ke rumah sakit, ini apa sih, kaget jangan-jangan melihat insinerator, how to use, how to manage, didn't know, nggak tahu gitu ya. Nah mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu semua, Ibu moderator. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ota, penyampaian yang sangat menarik. Kami saya sendiri juga mendapatkan banyak informasi terbaru terkait pengolahan limbah B3 dan sangat teknis yang disampaikan Bu Ota. Saya kemarin tahun 2020 Bu melakukan penelitian pengolahan limbah medis di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat. Nah kemarin itu hasil penelitian kami, rumah sakit memiliki autoklav, cuman tidak difungsikan karena terkendala masalah kelistrikan katanya. Jadi mereka melakukan kerjasama dengan jasa pengolah limbah B3 Mitra Hijau Lestari. Dan seperti yang disampaikan Bu Ota tadi, kami tim saya sudah berencana untuk tahun 2022 melakukan pelatihan terkait pengolahan limbah B3 pada tenaga rumah sakit. Jadi cocok sekali materi yang hari ini disampaikan sama dengan rencana-rencana kegiatan yang akan kami laksanakan di Sulawesi Barat sebagai institusi kesehatan. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Mohon maaf juga saya sampaikan, mungkin bisa ditiru kemarin itu juga Poltekkes ya, sama kayak Ibu Poltekkes di Sibolga, malah dia punya alat insineratornya untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkan dan juga untuk praktek mahasiswanya. Nah ini wacana ya supaya maju lah Mbak Muju. Makanya Pak Direktur itu tadi karena nggak bisa hadir, dia nggak punya pilihan lain selain saya, karena memang saya yang menanganin ini. Katanya Pak Direktur jangan sampai informasinya nggak sesuai apa yang diinginkan mereka. Nah kebetulan saya, makanya saya paham banget. Makanya Pak Direktur tadi pagi WA suruh saya mendadak sekali ya. Mohon maaf ya. Demikian Ibu, terima kasih. Kita Bu Ota ya dengan materi ini. Kebetulan kami sendiri juga sudah mengupayakan untuk pengadaan insinerator Bu, sementara berproses. Mungkin teman-teman ada beberapa teman yang sudah sering berkomunikasi dengan Bu Ota terkait pengadaan insinerator untuk pembelajaran mahasiswa. Ya. Atau kalau boleh ada rumah sakit yang bervolunteer, nanti kita coba tuntun sehingga gini
nanti sehingga SDM ataupun mahasiswa yang lulus dari Poltekkes ini dia sudah berkualifikasi tentang insinerator, nggak gampang lagi apa sih insinerator, how to manage, how to use, didn't know, seperti itu. Jadi paham ya. Begitu Ibu ya, moderator, silakan Ibu, terima kasih. Memang itu jadi kendala. Kemarin kami praktek di salah satu rumah sakit di kabupaten juga, ternyata how to use mereka belum tahu. Mereka cuma sekedar generator tapi belum tahu cara menggunakannya. APD yang disiapkan juga tidak tahu seperti apa, jadi sangat beresiko bagi petugas itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan yang di kolom chat panitia? Atau ada dari peserta? Ya, boleh langsung. Ibu moderator tolong rumah sakit itu diundang, Bu. Rumah sakit yang ada LH kasih bicara, kemudian itu anak-anak mahasiswa, jangan takut-takut lah. Ini kita diskusi kok, sama-sama berbagi ilmu. Kita punya narasumber yang pakar di bidangnya. Silahkan bagi yang ingin bertanya atau melakukan diskusi terkait kondisi-kondisi pengolahan limbah yang dihadapi saat ini. Itu ada yang bertanya, Bu. Nur Hayati, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dari mana? Sebutkan dari mana ya? Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan yang berada di Kalimantan Selatan, Bu. Oh, kamu lulusan sih? Yang ingin, Bu. Silakan. Silakan. Cuman ikut Zoom aja, Bu. Ikut Zoom aja. Oke. Iya. Mau tanya mengenai materi Ibu tadi, untuk rumah sakit yang memiliki izin boleh menerima limbah dari luar, baik itu dari Pasienkes berupa puskes, klinik, dan lain sebagainya. Bagaimana prosedurnya? Apakah kami harus mengurus izin penerimaan limbah dari luar? Mungkin bagaimana proses manifest dan pengangkutan? Mungkin itu yang saya tidak memahami. Ada beberapa klinik dan pasienkes lainnya ingin masuk ke rumah sakit kami untuk mengantar limbahnya, Bu. Tertarik mengenai mahasiswa tadi yang harus adanya praktek ke insinerator, terjun langsung lapangan, mengenal bagaimana prosedurnya, karena memang saya dulu waktu pertama masuk ke rumah sakit mengalami kendala hal tersebut. Gimana sih caranya membakar, apa itu lifter, kemudian banyak sanitarian yang membakar malah dimasukin dulu sampahnya gitu, tanpa adanya pengumpanan, tanpa tahu berapa derajat Celcius harus melakukan pembakaran, tanpa mengetahui bagaimana pemanasan. Mungkin saya apresiasi mengenai hal tersebut, Bu, karena pengalaman saya waktu CPNS itu saya karena fresh graduate langsung masuk sebagai CPNS, otomatis saya tidak punya pengalaman di lapangan kalau waktu kuliah saya tidak mendapatkan praktek tersebut. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab satu-satu, Ibu moderator, biar langsung supaya langsung masih segar gitu. Saya langsung aja, Bu, ya. Atau supaya langsung gimana, silakan, saya bebas, silakan ini. Monggo Ibu. Nanya, Bu. Oke. Baik, Ibu Nur Hayati ini seperti pengalaman tadi, dia memang yang terus terang itu yang pernah kena marah saya dia kalau di lapangan saat mengurus izin. Ya Bu Nur Hayati ya. Dia kenal saya ini, Bu. Jadi iya benar sekali, Bu. Jadi itu pengalaman dia, benar sekali Ibu. Jadi memang begitu postgraduate itu memang kalau nggak praktek nggak paham, sehingga bisa menimbulkan juga bahaya ya. Dan pada saat mau mengurus izin bisa kena marah saya, Bu. Itu Bu Nur Hayati itu udah kenyang itu marah. Dan materi tadi terkait dengan ini RSUD Kandangan ya. Kalau mau mengolah limbah dari yang lain selama pandemi COVID ini harus ada permintaan dari pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten kotanya. Semisal saat itu ada pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, dia mempunyai rumah tinggal, rumah isolasi. Nah, jadi dia bersurat ke KLK, tentu koordinasi ke RSUD Probolinggo, mau enggak
Oke, dia bersurat bahwa kami dari pemerintah mohon dapat diperkenankan mengolah limbah COVID dari isolasi, pusat isolasi, dari rumah tinggal menggunakan insinerator yang terpasang di RSUD Kandangan misalnya. Seperti itu. Ada surat dan nanti kita akan lihat. Memang harus ada prosedurnya. Bagaimana manifest segala macamnya itu ikutin prosedurnya karena harus terdata. Hanya saja kami harus mendata berapa jumlahnya yang akan dikelola dari RSUD Kandangan ini dari di luar limbahnya sendiri. Seperti itu ya. Nanti harus bersurat. Baik, Ibu Moderator. Bagaimana Ibu penanya, Ibu Nur Hayati, apakah masih ada yang ingin diperjelas? Baik Bu, sudah cukup puas. Mungkin ada beberapa lagi yang ingin saya tanyakan. Kalau misalnya sampah tersebut bukan dari hasil sampah COVID-19, bagaimana jika kami mengenakan tarif dan mengurus izinnya itu Bu, seperti apa prosedurnya? Ya. Oke, kalau bukan sampah COVID-19, berarti ikutin prosedur bahwa rumah sakit Kandangan bersedia menjadi jasa pengolah limbah B3. Jadi, dan rumah sakit Kandangan dapat mengolah dari limbah manapun, not only hanya Kandangan, nggak hanya limbah dari Mamuju sekalipun bisa, akan bisa diangkut. Seperti itu. Jadi kalau sebagai jasa dan tentu ada peraturannya, ada persyaratan teknis dan administrasinya kalau menjadi jasa pengolah limbah B3. Gitu ya. Oh, berarti Baik Bu, terima kasih Bu. Silakan dari mahasiswa yang lain. Ibu Moderator, silakan. kolom chat Bu dari alumni kami ingin bertanya mengenai Silakan. insenerator. Apakah dampak buruk pembuangan hasil insenerator tersebut jika hanya dibuang pada sembarang tempat? Dampak buruk apa? Residu insenerator Bu, jika dibuang pada sembarang tempat, adakah dampak buruk yang ditimbulkan? Oke. Ini maksudnya hasil dari, coba saya buka kolom chatnya. Maksudnya hasil dari itunya ya, hasil dari Insenerator. ya, jadi gini, abu insinerator itu kan ada hasilnya, ada residunya, abu insinerator ya. Nah, abunya itu tadi yang saya bilang harus ditimbun, dibawa ke pihak ketiga. Kan kendalanya selama ini hanya PPLI. Saya sebutkan ini, memang satu di Indonesia. Tapi sebenarnya dibuka peluang. Nah, ini juga harus ada peranan Pemda. Ada peranan Pemda supaya membuat fasilitas penimbunan terkendali. Sehingga limbahnya itu, residu insineratornya itu dapat ditimbun di situ, tentu dengan perlakuan seperti yang saya sampaikan tadi. Dampak buruknya tentu ada dong Pak ke lingkungannya. Misalnya kalau dibuang sembarangan berarti kan masih mencemarin Pak. Misalnya dibuang ke sungai, mencemarin sungainya, mencemarin air bawah tanah. Seperti itu Pak. Karena dia memang harus dikelola lebih lanjut sesuai dengan aturannya. Karena memang kita ada uji, misalnya uji TCLP yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah kita dalam penelitian. Tentu ada dampaknya, dampak buruk terhadap lingkungan. Apalagi kan kebanyakan dibuang ke sungai, atau juga ditanam langsung ke tanah. Nah, itu akan mencemarin juga air bawah tanah dan lain-lainnya. Seperti itu. Makanya ini penting menjadi perhatian Pemda juga untuk membuat fasilitas penimbunan terkendali. Seperti itu. Baik, lanjut. Iya. Ini ada dari alumni kami, Endang Suryadi ya, yang ingin bertanya. Silakan. Atau boleh langsung aja, kenapa Bu? Ditanya, ngomong langsung kayak tadi Bu Nur Hayati. Nah. Kalau berkenan ya, kalau berkenan silakan. Berkenan beliau ada kok. Silakan Endang. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih atas undangannya kami untuk ikut di Zoom ini. Jadi sangat tepat waktu sekali karena berhubung besok akan ada datang di lokasi kami di wilayah kerja kami di Puskesmas Topore. Jadi perkenalkan nama saya Endang Suryadi. Jadi di Puskesmas Topore itu di wilayah Kabupaten Mamuju. Jadi ya, jadi salah satu yang menjadi sanitarian, jadi yang juga menangani
melakukan pengolahan di wilayah Puskesmas. Jadi begini Bu, kami di Puskesmas Topore secara umum di Kabupaten Mamuju itu kerjasama dengan Badan Usaha Pengolah Limbah B3. Barangkali ada juga Kars di sementara ikut juga. Jadi kami itu yang ada di Makassar itu Bu, yang tidak usah saya sebutkan PT-nya. Jadi itu yang menjadi pihak ketiga untuk pengolahan limbah. Nah, yang menjadi masalah Bu, tadi mungkin batas waktu penyimpanan sekitar 2 kali 24 jam. Nah, ini yang menjadi persoalan Bu. Waktu timbulan limbah kami sangat banyak Bu ya, karena harus sekitar berapa bulan baru diangkut lagi. Nah, itu yang menjadi sumber masalah bagi kami. Kalau dilakukan pemilahan sudah, dilakukan penyimpanan sudah. Jadi artinya penyimpanan ini kemudian pengangkutan itu yang belum. Nah, baru 1 kali sejak diteken kerjasama itu. Nah, ini menjadi masalah sementara waktu yang seharusnya 2 kali 24 jam. Nah, itu yang belum ada. Nah, kemudian yang tadi betul juga yang disampaikan sama kakak tadi agak bertanya mengenai saya apresiasi mengenai akan diadakannya pelatihan, seharusnya diadakan pelatihan insenerator Bu untuk penggunaannya, how to use begitu Bu. Bagaimana cara menggunakan, karena jujur saya alumni itu waktu terakhir menggunakan insenerator ya, diajar untuk menggunakan insenerator di RSUD Mamuju itu tahun 2017 kalau tidak salah atau 2016 itu waktu masih berstatus mahasiswa diperkenalkan. Nah, kami sekarang sudah status pekerja sanitarian, belum pernah lagi dilakukan seperti itu Bu. Nah, kami ditanya sama misalnya ada nanti yang magang seperti apa, kami ditanyakan bagaimana itu insenerator, kami sama sekali tidak tahu karena hanya sekali. Bagaimana bisa tersimpan di memori kami seperti itu. Kemudian juga Bu, ini satu lagi, timbulan sampah atau limbah B3 itu bukan hanya di fasilitas kesehatan, tapi juga di masyarakat secara umum Bu. Nah, itu bagaimana solusi untuk masyarakat yang menggunakan itu Bu? Karena kami mau menyampaikan seperti apa ke masyarakat, kemudian juga tempat penyimpanan tempat penyimpanannya untuk misalnya kayak masker secara umum digunakan sama masyarakat sekarang, utamanya di masa pandemi ini Bu. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Ya. Silakan. Ya, Ibu Moderator, silakan. Silakan Bu. Atau masih ada satu pertanyaan lagi Bu sebagai ya, silakan. mungkin dari Rafika, kalau ada di Zoom silahkan bertanya secara langsung. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Andi Rafika, alumni dari Angkatan 16, jurusan Kesim Poltekkes Kemenkes Mamuju. Tadi berdasarkan materi yang telah dipaparkan itu mengenai jenis-jenis pengelolaan limbah medis seperti pengangkutan, penimbunan, penguburan, dan juga pembakaran menggunakan mesin insenerator. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, adakah salah satu dari jenis pengelolaan tersebut yang dapat diterapkan oleh petugas sanitasi di puskesmas, khususnya puskesmas yang di daerah pelosok, dan juga jenis pengelolaan tersebut tidak menggunakan estimasi biaya yang banyak, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa satu lagi Bu ya? Ya, putus-putus Bu soalnya. Oh ya. Gimana Bu? Ya. Bagaimana Bu? Sudah terdengar jelas? Ya, oke. Oke. Ini ada satu lagi mungkin penanya terakhir, Nurul Wahyuni SKM. Mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Dia mengirimkan pertanyaan di kolom chat, tapi kalau ada di Zoom sekarang bisa langsung menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Nggak ada ya? Atau dibacakan aja ya Bu ya. Seperti yang tadi disampaikan mengenai pengelolaan sampah yang bersumber dari rumah tangga yang menggunakan masker sekali pakai sebelum dibuang, harusnya dilakukan penyemprotan menggunakan desinfektan
Namun pada kenyataannya hal tersebut belum dilakukan. Banyak ditemukan sampah masker yang tidak pada tempatnya dan masih dalam keadaan utuh. Nah, beliau menanyakan bagaimana kira-kira solusinya, Bu, terkait limbah masker yang dibuang pada sembarang tempat dan tidak sesuai dengan cara pengolahan limbah masker yang sudah tadi dijelaskan sesuai undang-undang. Itu saja, Bu. Ya, ada lagi, Bu? Mungkin itu saja, Bu. Baik, Ibu Moderator. Baik, terima kasih buat Bapak Endang dulu tadi dari Puskesmas. Jadi gini, memang udah benar Puskesmas kerjasama dengan pihak ketiga. Memang kan limbah kok Puskesmas kan kecil ya, sudah disampaikan tadi, dan harus memenuhi 2x24 jam. Puskesmas itu lebih kurang sampai 2-5 kilo per hari dihasilkannya. Nah, jadi untuk yang Puskesmas ini Bapak Endang mungkin bisa mencontoh pengalaman puskesmas yang ada di Pulau Jawa. Oke? Ini pertanyaan sangat bagus, membuka wawasan buat puskesmas yang hadir di sini. Terima kasih Bapak Endang, saya tadi lupa menyampaikan. Jadi kalau di Pulau Jawa itu puskesmasnya itu mempunyai untuk TPS-nya cold storage, Bapak Endang. Jadi kalau kita lihat di Indomaret itu, lihat nggak? Itu ada cold storage yang berpendingin. Itu puskesmas itu sudah diwajibkan di sana oleh teman-teman DLH menggunakan cold storage untuk menyimpan limbah COVID-nya. Limbah B3 medisnya. Sehingga dalam waktu 90 hari diangkut oleh jasa pengelola limbah B3-nya, kapasitas sudah memenuhi. Seperti itu, Bapak Endang. Saya kira nggak mahal kan kalau misalnya membeli cold storage ya, dia temperatur di bawah 0. Nah, seperti itu. Saya minta DLH di sini yang hadir, tolong coba. Nah, bila dimungkinkan studi banding itu, di Solo terutama. Untuk di Solo itu semua puskesmas sudah memakai cold storage. Nah, memang kalau sama saya kuliah butuh 1 hari, Bu. Jadi benar-benar tuntas. Nah, jadi teman-teman di sini DLH ataupun puskesmas kalau mau studi banding ke puskesmas yang sudah menerapkan cold storage, enggak apa, ke Solo itu banyak sekali. Seperti itu. Sehingga masa simpannya panjang, Pak, 90 hari. Gitu ya, Pak Endang ya. Kemudian pelatihan insinerator tadi sudah memang harus itu Ibu Nurhayati postgraduate langsung ke insinerator, langsung ngurus izin ke saya. Wah, dia mungkin nanti bisa testimoni gimana saya di lapangan. Tanya tuh Nurhayati. Kemudian timbulan sampah limbah B3, limbah atau B3 secara umum. Maksud tadi ini apa Pak Endang yang untuk limbah secara umum tadi? Barangkali Bu sudah kayak pertanyaannya tadi juga yang diketik itu bagaimana sih sebenarnya karena kan di masyarakat tidak melakukan pengolahan seperti itu. Nah. Ya. Jadi terima kasih Bapak Endang. Jadi semua sama dengan yang tadi Bu Nur Wahyuni SKM tadi. Ya tadi ini memang tadi itu, maka tadi saya senang. Ini tugasnya teman-teman pemerintah daerah sebenarnya kan ada diatur dalam surat edaran menteri. Maka tadi gitu dibilang oleh pembukaan tadi moderator bahwa di sini melibatkan juga teman-teman pemerintahan dinas LH-nya. Sangat bagus. Jadi sebenarnya memang tugas pemerintah daerah memang sudah ada diatur di dalam situ, di dalam surat edaran menteri tadi. Nah, makanya tadi saya bilang juga, apakah di Mamuju ini ada yang dapat bantuan cold storage enggak? Itu salah satu. Tuh, nah kemudian kalau belum ada ya silakanlah pemerintah daerah menyiapkan drop box di titik-titik tertentu, misalnya tempat wisata, tempat-tempat yang dikunjungi umum, itu ada drop box-nya sehingga orang yang akan membuang maskernya itu dia udah tahu duluan gitu loh. Jadi di box itu di kantong kuning. Nah, itu ada petugas yang ngambil. Nah, ini tolong nanti di internalnya Kabupaten Mamuju dapat bermusyawarah kali ya, berdiskusi tentang adanya surat edaran menteri tadi menegaskan bahwa ada peranan pemerintah daerah, kota, Bu, khususnya dinas LH untuk menangani limbah tadi yang disampaikan oleh Pak Endang sama Bu Nur Wahyuni. Kemudian kalau untuk Ibu Andi Rafika, jenis-jenis pengolahan limbah B3 adalah salah satu. Nah, kan tadi saya sampaikan. Nah, jadi nyambung Ibu dengan yang tanya sama Pak Endang tadi.
Kalau untuk selevel puskesmas tidak perlulah punya insinerator, mahal biayanya. Cukup hanya mempunyai cold storage saja, terutama tadi pelosok, sehingga apa? Pengangkut itu akan mau mengangkut kalau limbahnya banyak. Gak mungkin dong dia datang hanya ke puskesmasnya Pak Endang hanya ngambil 3 kilo. Gak mau dia Ibu, karena pasti udah antara biayanya, cost-nya udah lebih tinggi. Maka dengan menggunakan cold storage lah puskesmas itu lebih tepat. Nah, saya nggak tahu apakah nanti Poltekkes ini juga mau membawa mahasiswanya kunjungan lapangan ke Solo melihat bagaimana sih puskesmas itu penanganan limbahnya menggunakan cold storage seperti apa mereka menjalankan logbooknya, pencatatannya seperti itu. Itu Ibu ya. Silakan. Ya, bagaimana dari penanya, apakah ada yang ingin diperjelas kembali? Jadi tadi pertanyaan Ibu Nurul Wahyuni juga sekalian langsung dijawab karena sesuai dengan pertanyaan Endang. Kalau untuk Rafika, bagaimana? Apakah ada yang ingin diperjelas kembali? Dan Ibu Nurul juga. Atau ada lagi yang ingin bertanya, panitia? Oh, Pak Rusdi dari Puskesmas Binanga. Silahkan, Pak. Pak Rusdi. Mic-nya, panitia. Dari mahasiswa belum kedengaran Ibu, mungkin mahasiswa ada yang mau nanyakan yang sedang kuliah. Silakan. Pak Rusdi. Oh ya, Pak Rusdi, setelah ini mahasiswa yang bertanya. Silahkan Pak Rusdi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya. Halo, Assalamualaikum. Iya Pak, waalaikumsalam Pak. Izin bertanya Bu, tentang TPS sementara limbah itu, apakah memang ada setahu saya di daerah Sulawesi Selatan itu Bu, ada edaran dari Kementerian Kesehatan tentang semacam bantuan pembangunan TPS Bu, bagi puskesmas begitu. Memang ada edaran begitu Bu atau bagaimana? Karena kami di Sulawesi Barat belum dapat itu yang begitu kayaknya Bu. Ya. Maaf, putar-putar suaranya, surat edaran gimana maksudnya Pak? Semacam kayak ada bantuan pembangunan TPS, memang ada dari biaya dari kementerian atau puskesmas sendiri yang harus menangani itu Bu? Kalau yang saya tahu Pak, TPS nggak ada bantuan Pak. Dan yang tadi saya bilang tadi, kayaknya hanya cold storage karena pandemi COVID ini ada 117, tapi saya nggak tahu Pak itu bagaimana kriterianya dan kayaknya sudah. Tapi mohon maaf kalau misalnya di sini nggak ada. Jadi saya nggak paham itu bagaimana pendistribusiannya, tapi karena pandemi COVID kemarin ada Pak semacam bantuan, tapi mungkin kriterianya nggak tahu. Bagaimana Pak Rusdi? Ya. Ya, silakan Bapak, terima kasih. Pak, dari mahasiswa silahkan. Iya, silahkan. Sini maju. Ada yang lain? Ini dari mahasiswa, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pak Saputra, mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan tingkat 2. Jadi, mungkin semua pertanyaan yang ada dalam diri kami mahasiswa ini hampir semuanya telah terjawab oleh pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang hadir pada saat ini. Namun, ada sebuah pertanyaan yang masih ingin saya sampaikan mengenai tentang penggunaan warna plastik dalam limbah, yaitu menggunakan plastik warna kuning. Jadi pertanyaan saya, apakah perbedaan dari plastik warna kuning dengan plastik yang berwarna lain sehingga
dianjurkan untuk menggunakan plastik seperti ini. Terima kasih. Ada lagi dari mahasiswa? Ini. Iya, silakan. Habis ini tingkat 1 lagi ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yuniar Putri, mahasiswa Kesehatan Lingkungan, mahasiswa Kesehatan Lingkungan semester 5. Oke, dalam pertanyaan saya, ini seputar pengalaman saya. Sewaktu kami melakukan praktik di salah satu rumah sakit yang ada di Sulawesi Barat, rumah sakit ini telah mempunyai alat insinerator. Dan alatnya ini sudah belum mempunyai surat izin operasi SOP, dan dikarenakan pandemi COVID, alat ini terpaksa digunakan. Apalagi dalam kekurangan alat ini belum mempunyai filter asap. Nah, dan pertanyaan apalagi sedikit tambahan, apalagi alatnya ini dipasang di sekitar perkebunan warga dan dekat dengan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Nah, pertanyaan saya, bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh pihak rumah sakit tersebut agar penanganan limbah medis tersebut berjalan dengan sesuai peraturan yang berlaku. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tingkat 1 silakan, semester 1. Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan Wadi. Fahri. Siapa yang ingin bertanya tingkat 1? Mana Mufli? Mufli, Nurul Miftah, Nurul Aisyah. Ya, ini kesempatan bertanya ya Ibu ya. Ya, harus ditembak langsung ya. Mana Mufli? Coba Mufli. Silahkan bertanya. Ada hadir gitu Mufli toh? Iya, maju bertanya. Iya, maju sini bertanya. Harus maju bertanya cepat. Permintaan khusus. Cepat maju. Silahkan bertanya. Mana ketua tingkatnya? Siapa? Ya, bertanya deh. Kenapa malu-malu? Cepat bertanya. Siapa? Ini ilmu loh, kesempatan ayo. Ini ilmu, ayo. Ya, ayo cepat. Mumpung ada pakarnya di sini. Siapa ketua tingkatnya tadi? William namanya? Siapa? Surya. Oh ya, Surya. Silahkan Surya. Ayo deh, maju dong. Ada hadiahnya dari panitia. Surya, cepat Meda, Surya. Cepat maju. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Ya, silakan. Penanganan obat. Putus suaranya. Jelas suaranya, Bu? Oke. Penanganan. Sisa-sisa obat kebanyakan itu kayak semacam sirup. Kebanyakan itu ibu-ibu dia cuma buang sisa-sisa sirupnya. Bagaimana penanganannya? Bisa, Bu? Ya. Ya.
Ada yang mau bertanya di tingkat 1? Ada di kolom chat katanya, Bu. Sebentar. Oke. Dari Rusmila, Bu. Bolehkah kami sebagai sanitarian puskesmas membuat atau menciptakan sebuah alat pencacah limbah medis mengingat proses pengangkutan oleh pihak ketiga cukup lama dan mahal untuk menghemat biaya? Ya, baik. Mungkin ini 4 pertanyaan dulu, Bu, yang dijawab, Bu. Oke, ya, Bu, terima kasih. Warna kantong plastik limbah. Yang kedua, tadi pengalaman mahasiswa kami pada saat praktek di salah satu rumah sakit. Dia menanyakan bagaimana pengolahan yang baik dan benar karena yang dia dapatkan itu ternyata semua tidak sesuai persyaratan yang sesuai dengan undang-undang. Dan yang tadi Pak yang barusan. Ya, terima kasih, Bu. Baik, ya. Untuk yang warna kantong ini kita memang itu diimpulkan oleh Kemenkes, Bapak dari adik tadi mahasiswa tadi. Jadi kalau menurut ini atau dari Kemenkes, kalau untuk limbah infeksius, misalnya contohnya kantong kuning, kemudian untuk limbah penanganan sitotoksik ya, misalnya kayak penanganan kanker segala macam itu harus kantong ungu. Kemudian untuk limbah obat kedaluarsa harus kantong coklat, untuk limbah patologis kantong merah. Nah, itu ada diatur dalam peraturan Kemenkes yang menjelaskan. Jadi menurut regulasi dari Kementerian Kesehatan yang memang harus dibedakan kantongnya. Dan itu masalah warna. Yang paling penting adalah masalah ketebalan. Jadi masalah ketebalan dari kantong itu. Karena kebanyakan tipis dan tembus pandang gitu ya, kelihatan limbahnya, jadi itu otomatis tipis, itu akan mudah sobek sehingga pada saat dibawa ke pengolahnya itu udah tumpah. Kebayang nggak misalnya limbah patologis, misalnya bekas operasi, mohon maaf misalnya operasi tumor ataupun operasi daging tumbuh. Nah itu kalau limbahnya kantong yang nggak tebal, nggak sesuai dengan kantongnya, kita mau gimana tahu? Karena dari sisi teknis kita juga di insinerator itu mempengaruhi Ibu, Bapak kapasitas komposisi limbah. Nah, lagi-lagi ini tadi yang saya jelaskan tadi. Ini sanitarian harus tahu. Jadi pada saat untuk membakar di insinerator itu juga udah tahu komposisinya. Jadi kalau membakar di insinerator nggak boleh juga limbahnya basah semua. Misalnya saya mau membakar ini karena saya nggak tahu kantongnya, nggak tahu juga bagaimana mengkomposisikan supaya terjadi pembakaran sempurna di insinerator. Dia masukkan itu limbah patologi semua, limbah bekas pampers bekas, itu udah pasti insinerator itu tidak memenuhi baku mutu dan asapnya pasti, emisinya pasti hitam. Emisi udara pasti tidak memenuhi baku mutu. Makanya karena kan basah, jadi terus digabung dengan limbahnya, misalnya dari kantong kuning kan banyak yang kering, limbah obat kan kering seperti itu. Nah, itu dia yang masalah kantong, itu pengaturan dari Kemenkes yang kita adopsi, ada perbedaan-perbedaan pewadahan untuk setiap jenis limbah B3, gitu ya Pak ya. Tuh adik ya dari mahasiswa. Kemudian yang praktek di rumah sakit, ya itu dia. Makanya rumah sakit ini, makanya kalau dibilang kenapa banyak belum punya izin, mereka pernah udah beli insinerator. Cuma teknologi instan tidak paham saat membelinya. Nah, pada saat membeli itu, begitu ngurus izin, tidak memenuhi spesifikasi teknis, sehingga nggak layak dapat izin. Itu gunanya teman-teman yang tamat dari Poltekkes yang sudah bisa dipastikan cenderung jadi sanitarian nanti kerjanya, kayak Pak Endang tadi, maka dia udah harus tahu seperti apa insinerator yang memiliki spesifikasi teknis yang layak dapat izin. Nah, kalau kasus kayak tadi dia misalnya dekat dengan duduk, kemudian pada saat tadi maaf belum mempunyai izin ya, Ibu Andi Yulia Fitri. Yang Ibu Rin, iya junior. Dia praktek di salah satu rumah sakit di Kabupaten Mamuju. Nah, belum memiliki izin insineratornya, Bu. Nah, makanya dia nggak memiliki izin, jadi dia bakar. Nah, ini nanti tinggal menunggu temuan aja dari LSM, temuan dari pengawas, temuan dari penegakan hukum.
Ada kan aturannya, ada kebijakan perundang-undangannya, membakar limbah itu kan harus mempunyai izin. Nah, kalau berdasarkan sekarang ini, berdasarkan Undang-Undang 22 6 tahun 2021, namanya adalah surat persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional. Dua ini namanya itu lisensi untuk rumah sakit mengolah limbah dengan alat yang digunakan. Berarti dia kan ilegal, berarti mengolah tanpa izin. Ya itu nanti udah tugasnya dari pengawas dan Gakum ya Bu ya, penegakan hukum. Namun kalau dia mengurus izin, itu kita, makanya saya lihat, saya sampaikan bahwa ada persyaratannya yang harus dipenuhi, memenuhi 14 parameter, memenuhi baku mutu 14 parameter sesuai yang diatur dalam peraturan. Kemudian mencapai efisiensi pembakaran 99,95%. Kalau insinyur tadi yang disampaikan tadi tempat oleh Bu Andi tadi, Andi Yunifitri tadi, itu udah pasti jauh dari baku mutu, jauh dari memenuhi efisiensi pembakaran. Seperti itu yang untuk Ibu Andi ya. Kemudian bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh rumah sakit tersebut? Dia harus memperbaiki insineratornya sampai memenuhi teknisnya itu, memenuhi spesifikasi yang kita atur dalam regulasi. Kalau mengurus izin, kalau mengurus izin ya nggak boleh digunakan sebenarnya. Itu ya Gakum lah, itu saya nggak paham itu. Nanti bagaimana nanti penegakan hukum, tapi menurut saya sebaiknya tidak boleh mengolah kalau tidak mempunyai izin, ya. Jangan mengolah tidak mempunyai izin. Kalaupun masa pandemi COVID ini boleh mengajukan operasional sementara, tapi kita lihat juga apakah mencapai pembakarannya 800 derajat Celcius. Seperti yang saya sampaikan tadi di materi saya. Kemudian untuk penanganan sisa obat ini sebenarnya ini udah hal yang salah ya. Ya ini dari rumah tangga memang harusnya mereka tuh menyampaikan ke puskesmasnya bahwa obat sisa yang digunakan itu harus dikembalikan lagi ke puskesmas terdekat untuk dapat ditampung dan dapat diserahkan ke pengolah limbah B3. Sebenarnya nggak boleh dibuang sembarangan. Karena akan salah gunakan. Apalagi jarum suntik contohnya ya. Ini contohnya ada pengalaman di Pulau Jawa, jarum suntik itu dibuang di belakang rumah sakitnya. Dan anak-anak datang bermain ke sana. Diambillah jarum suntik itu. Kemudian dijadikan trompet ya istilahnya ya. Jadikan trompet. Bayangkan itu jarum suntik udah kena panas, sudah lebih dari 24 jam, dibuang sembarangan, dipungut oleh anak-anak, dan dimasukkan ke mulutnya untuk meniup supaya keluar bunyi suara trompet. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada juga botol-botol bekas KB yang dibuang sembarangan oleh klinik-klinik, dan botol-botol bekas KB itu digunakan oleh oknum-oknum tertentu, digunakan kemasannya untuk menjadi kemasan cat pemerah kuku. Nah, yang biasanya dikonsumsi oleh anak-anak SD, ABG. Nah, itu pernah temuan, akhirnya itu di Pulau Jawa, Jawa Timur. Itu akhirnya dia melakukan pemulihan terhadap kegiatannya itu, dan saya nggak tahu apakah dia kena sanksi hukum atau tidak. Yang pasti dia sudah melakukan penjualan sekian tahun menggunakan kemasan bekas botol yang kecil itu, botol kaca untuk isi KB. Dia masukkan jadi tempat cat pemerah kuku seperti itu. Jadi sebenarnya itu tergantung bagaimana mensikapi attitude sikap masyarakat sendiri. Apakah dia mau menyampaikan lagi obat itu ke kliniknya, dan klinik itu mau enggak untuk menjadikan itu jadi tempat nanti dia buang ke tempat ke jasa pengelola limbah B3. Ini mungkin yang perlu diterapkan, yang perlu kita kampanyekan ya, karena memang kebanyakan jangankan di Mamuju, di Pulau Jawa sendiri juga masih kurang perhatian untuk limbah. Jangankan limbah sirup, limbah tablet juga yang sisa itu dibuang sembarangan, dan ini juga jadi temuan ya, jadi pembicaraan. Maka ini adalah merupakan suatu tugas ya, bagaimana kita mensosialisasikan bahayanya kalau obat sisa bekas dipakai itu dibuang sembarangan. Sementara itu kalau menurut kita dalam regulasi itu insinerator itu ada persyaratannya, malah dia harus temperatur 1200 derajat Celcius ya. Kalau mau dimusnahkan itu malah justru dibakar di temperatur 1200 derajat Celcius. Jadi itulah tingkat kebahayaannya. Kemudian bolehkah kami mencacar limbah?
Limbah medis nggak boleh dicaca Ibu Bapak ya, apalagi yang limbah pasti dengan kode limbah A3371. Itu limbah itu begitu dihasilkan itu udah harus dimusnahkan, diikat, nggak boleh dibongkar. Pencacanya ini apa? Misalnya jarum suntik. Ya jarum suntik itu bagaimana nanti penanganannya? Apakah Anda bisa meyakinkan cacahannya itu dan sisa air dari alat tersebut dicaca dibuang kemana? Ya silakan aja untuk berinovasi, berkreatif untuk teknologi itu. Hanya saja kan misalnya contoh jarum suntik paling bisa dicaca. Namun kalau Pampers bekas nggak mungkin dicaca, ya nggak boleh dan memang nggak boleh dicaca ya, itu bekas kotoran orang sakit segala macam, feses ya segala macam ya, nggak mungkin itu dicaca. Kebayang nggak itu dicaca seperti apa ya? Nah, kalaupun jarum suntik itu kan kalaupun dicaca, sebelum dicaca itu juga harus dimusnahkan ke insinerator juga. Jadi kalau banyak juga vendor insinerator menjual alat insineratornya dilengkapi dengan bonus pencaca jarum suntik. Itu untuk apa? Setelah dicaca baru dibakar ke insinerator. Seperti itu ya. Jadi dia harus disterilkan, harus dimusnahkan, harus dihilangkan zat beracunnya. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Ibu. Silakan. Nanti memang butuh pengalaman Ibu detail bagian insinerator supaya nanti alumni dari Poltekkes ini lebih dan siap untuk ditempatkan kerja di mana aja ya. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Sudah, iya Bu. Acara selanjutnya, oh ya, saya kembalikan ke MC Bu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab. Dan selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara virtual kepada narasumber Ibu Insinyur Sortawati Siregar, MSI. Baik, Ibu, penyerahan sertifikat secara virtual sebagai bentuk rasa terima kasih kami bahwa Ibu bisa hadir di tengah-tengah kami walaupun dalam suasana via daring. Terima kasih atas ilmu dan kesempatannya pada siang hari ini untuk bisa berbagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, setelah penyerahan sertifikat tadi, maka selesai pula seluruh rangkaian acara kuliah pakar pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta, baik via daring dan luring, panitia, sivitas akademika yang berperan penting dalam terselenggaranya kegiatan pada siang hari ini. Bagi peserta yang sudah bertanya secara baik, kami tutup acara ini dan untuk hadiah door prize dari para penanya tadi akan dihubungi oleh panitia setelah acara ini. Maka kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Terima kasih. Saya mohon izin live ya, Ibu Panitia. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Rumah sakit kalau mau ikut lihat nanti bagaimana pengolahan insinerator, nanti bisa ada ikut link Zoom, nanti bisa ditanya dengan Pak Gilang ya, yang kontak. Oh iya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya izin skip.
Halo Kak Ardi. Halo. Mak. Kak Pardiji. Uhuy. Oh, nggak boleh gitu kok. Anak emak. Nggak boleh gitu anak emak. Siapa tuh anak emak? Barbie. Salam semuanya. Aduh. Coba. Oh, lu gimana? Bersayang. Iya, banyak isi lagi Kak, biar habis. 25. Iya. Iya, kurang sih lainnya. Iya, depan. Nggak boleh ditambahin air. Sebenarnya memang ada. Yang saya Oh. Kolip lu kok. Thank you.